Rini adalah sosok wanita yang tangguh dan mandiri. Sebagai seorang janda yang belum memiliki anak, ia tetap bersemangat menjalani kehidupannya dengan berdagang minuman seperti es teh, es jeruk, teh hangat, dan aneka jenis minuman lainnya di warung kecilnya. Lokasi dagangannya yang strategis di dekat sebuah kantor perbankan membuat warungnya sering menjadi tempat istirahat bagi para pekerja atau pengunjung di sekitar. Rini tinggal di rumah sederhana yang mencerminkan kesederhanaan hidupnya. Meski pernah mengalami kehilangan besar dengan meninggalnya sang suami, Rini tetap tegar dan berjuang untuk mandiri. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya karena ketekunan dan kerja kerasnya dalam menjalani hidup. Rini benar-benar seorang pejuang kehidupan. Jarak yang memisahkannya dari keluarganya, terutama dari ibunya yang tinggal di kampung, pasti menjadi tantangan emosional baginya. Kehilangan sang ayah dan tidak memiliki saudara terdekat di sekitarnya menambah berat perjalanan hidupnya, namun ia tetap tegar dan fokus pada perjuangannya. Meskipun jauh dari keluarganya, Rini berusaha tetap menjaga hubungan dengan ibunya, mungkin melalui panggilan telepon atau kunjungan sesekali ketika ada kesempatan. Ibunya di kampung pasti menjadi salah satu motivasi terbesar Rini untuk bekerja keras dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Kehidupan sederhana di rumah kecilnya tidak membuatnya menyerah. Malah, hal itu menjadikan Rini pribadi yang tangguh, mandiri, dan penuh kasih terhadap orang-orang di sekitarnya. Kisah Rini semakin menunjukkan keteguhan hati dan keberaniannya dalam menghadapi kehidupan. Saat pertama kali merantau ke kota, ia datang tanpa membawa apa-apa kecuali tekad untuk mengubah nasib. Perhiasan mahar dari suaminya, yang menjadi satu-satunya harta berharga yang ia miliki, akhirnya ia gadaikan di kantor perbankan dekat warungnya. Keputusan itu pasti tidak mudah. Perhiasan tersebut memiliki nilai sentimental yang besar, sebagai kenangan dari suami yang telah tiada. Namun, Rini menyadari bahwa ia harus memanfaatkan apa yang ada untuk memulai langkah baru. Dari hasil gadai tersebut, ia membeli peralatan dan bahan-bahan untuk membuka warung kecil yang kini menjadi sumber penghidupannya. Warung itu bukan hanya tempat Rini mencari nafkah, tetapi juga simbol dari perjuangan dan pengorbanannya. Setiap gelas es teh atau teh hangat yang ia sajikan menjadi bukti kerja kerasnya untuk bertahan hidup. Meskipun berat, Rini tetap menjalani hidup dengan semangat dan harapan, berusaha membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan mungkin suatu hari untuk kembali mendukung ibunya di kampung. Sore itu, suasana di warung Rini terasa lengang. Ia duduk di bangku kayu di belakang etalase kecilnya, matanya memandang jauh ke arah jalan yang sepi pembeli. Hatinya terasa berat, sudah seminggu ini warungnya tidak seramai biasanya. Pendapatannya menurun drastis, dan ia tahu penyebabnya. Sebuah warung baru yang lebih besar dan tampak lebih menarik telah dibuka tak jauh dari tempatnya. Warung pesaing itu menawarkan lebih banyak pilihan menu dengan harga yang bersaing. Beberapa pelanggan tetap Rini kini lebih sering terlihat di sana. Meski ia berusaha memahami, rasa sedih tetap menyelimutinya. Pikirannya melayang ke bagaimana ia bisa terus bertahan, membayar tagihan, dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kesunyian sore itu, kenangan tentang perjuangannya di masa lalu muncul kembali. Bagaimana ia merantau tanpa modal, menggadaikan perhiasan mahar suaminya, dan membangun warung ini dengan penuh harapan. Namun kini, tantangan baru membuatnya merasa bimbang. Air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Bukan karena ia ingin menyerah, tapi karena ia merasa lelah. Namun di lubuk hatinya, Rini tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk bangkit. Ia sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan, seperti yang selalu ia yakini sejak awal perjuangannya. Sore itu, ia bertekad akan mencari solusi, entah dengan menambah variasi menu, memperbaiki pelayanan, atau sekadar menunjukkan senyum yang lebih hangat kepada setiap pelanggan yang datang. Dalam hati kecilnya, ia percaya bahwa perjuangan yang tulus akan menemukan jalannya. Ketika Rini masih tenggelam dalam lamunannya, kehadiran Pak Joko mengejutkannya. Dengan sopan, Pak Joko mengingatkan bahwa tagihan gadai Rini sudah jatuh tempo hari ini.
Wajah Rini seketika berubah gugup. Ia mencoba menjelaskan dengan nada penuh permohonan bahwa ia belum memiliki cukup uang karena warungnya sedang sepi pembeli. Dengan penuh harap, ia meminta penundaan pembayaran hingga minggu depan. Pak Joko tersenyum tipis, namun tatapan matanya terasa menusuk. Ia mengangguk kecil, seolah berpikir. "Baiklah, Bu Rini," katanya. Suaranya terdengar ramah namun mengandung sesuatu yang ganjil. "Ada solusi lain, sebenarnya." Rini mengangkat wajahnya, berharap solusi itu akan membantunya. Namun, yang ia dengar membuat darahnya berdesir. Pak Joko menawarkan untuk membayar tagihan bulan ini dengan syarat Rini bersedia makan malam dengannya. Tatapan Pak Joko yang selama ini sering mencuri-curi pandang pada Rini kini terasa lebih terang-terangan. Rini merasa terpojok. Tawaran itu bukan hanya tak pantas, tetapi juga melukai harga dirinya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dengan suara gemetar namun tegas, ia menjawab, "Maaf, Pak Joko. Saya sangat menghargai kebaikan Bapak, tapi saya tidak bisa menerima tawaran itu." Pak Joko terdiam sejenak, tampak kecewa namun tetap menjaga sikap. "Baiklah, Bu Rini," katanya dengan nada yang sulit ditebak. "Saya akan memberi waktu seminggu lagi, seperti permintaan Anda. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi." Setelah Pak Joko pergi, Rini menghela napas panjang. Ia tahu tantangannya belum selesai. Namun, ia juga sadar bahwa menjaga prinsip dan martabatnya adalah hal yang paling penting, meski itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Sore itu, Rini bertekad akan bekerja lebih keras, bahkan jika harus mencari penghasilan tambahan di tempat lain. Ia yakin, selama ia tetap berpegang pada kejujuran dan kerja keras, jalan keluar pasti akan datang. 6 hari berlalu, dan situasi Rini tak kunjung membaik. Warung kecilnya tetap sepi, dan pendapatan yang ia kumpulkan tak cukup untuk melunasi tagihan yang sudah jatuh tempo. Dengan hati yang penuh kegelisahan, ia menyadari bahwa waktu yang diberikan oleh Pak Joko hampir habis, sementara solusinya belum juga ia temukan. Setelah merenung panjang, Rini memutuskan untuk mencoba mencari pinjaman. Ia memulai dengan mendatangi beberapa kenalan di sekitar tempat tinggalnya, berharap ada yang bersedia membantunya. Namun, sebagian besar dari mereka juga berada dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Dengan perasaan berat, ia kemudian memberanikan diri mendatangi Bu Sumi, seorang tetangga yang dikenal baik hati dan memiliki usaha yang lebih mapan. Rini menjelaskan keadaannya dengan jujur, bagaimana warungnya sedang sepi dan ia membutuhkan uang untuk membayar tagihan. "Bu Sumi, saya janji akan mengembalikan uangnya segera setelah keadaan saya membaik," ucap Rini dengan nada penuh harap. Bu Sumi terdiam sejenak, terlihat berpikir. "Rini, saya sebenarnya ingin membantu," katanya dengan nada lembut, "tapi saya juga harus mempersiapkan modal untuk usaha saya bulan depan." Mendengar jawaban itu, Rini merasa putus asa, namun ia tetap berusaha tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia tahu bahwa meminta pinjaman bukan hal yang mudah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi banyak orang. Di perjalanan pulang, Rini mencoba menenangkan diri. Meski hasil usahanya mencari pinjaman belum membuahkan hasil, ia bertekad untuk tidak menyerah. Dalam hatinya, ia percaya bahwa selama ia tetap berusaha dan menjaga integritasnya, jalan keluar pasti akan datang, meskipun lewat cara yang tak terduga. Ketika 1 minggu berlalu dan Pak Joko kembali mendatangi warungnya, Rini hanya bisa menundukkan kepala. Usahanya untuk mendapatkan pinjaman tidak membuahkan hasil, dan ia tidak ingin memperpanjang masalah ini lebih lama lagi. Dengan perasaan berat hati, ia akhirnya menyetujui syarat yang diajukan Pak Joko untuk makan malam bersama, namun dengan satu permintaan tegas, makan malam harus dilakukan di tempat yang ramai. Pak Joko, meski terlihat terkejut dengan permintaan itu, tidak menolak. Ia hanya tersenyum dan mengatakan, "Baiklah, Bu Rini, kita bisa makan malam di tempat yang Anda pilih." Rini memilih sebuah warung makan sederhana yang selalu ramai oleh pengunjung, terutama pada malam hari. Tempat itu dipilih bukan hanya karena keramaiannya,
tetapi juga karena ia merasa lebih aman di sana. Pada malam yang telah disepakati, Rini datang lebih awal, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Meski hatinya gelisah, ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini adalah langkah sementara untuk menyelesaikan masalahnya. Pak Joko tiba beberapa saat kemudian, dengan pakaian yang lebih formal dibanding biasanya. Mereka memesan makanan, dan pembicaraan dimulai dengan basa-basi. Pak Joko mencoba bersikap ramah, namun Rini merasa canggung sepanjang waktu. Ia menjawab seperlunya dan berusaha mengalihkan pembicaraan setiap kali Pak Joko mulai bersikap terlalu akrab. Meski makan malam itu terasa seperti ujian berat bagi Rini, ia bersyukur telah memilih tempat ramai. Keberadaan orang-orang di sekitar memberinya rasa aman dan membatasi ruang gerak Pak Joko. Setelah selesai makan, Pak Joko menyampaikan bahwa ia akan menunda tagihan bulan ini, seperti yang dijanjikannya. Setelah mereka berpisah, Rini berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega masalah tagihannya bisa ditunda, namun juga merasa kecewa karena harus mengorbankan prinsipnya untuk menerima syarat tersebut. Dalam hati, ia bertekad untuk bekerja lebih keras agar tidak lagi berada dalam situasi seperti ini. Keesokan harinya, Rini terbangun dengan semangat baru. Ia sadar bahwa untuk keluar dari kesulitan ini, ia harus mencari cara untuk meningkatkan penghasilannya. Setelah berpikir dan menghitung modal yang tersisa, ia memutuskan untuk menambah usaha dengan menjual gorengan sambil tetap melanjutkan jualan minuman di warungnya. Rini memilih menu gorengan sederhana seperti tempe, tahu, bakwan, dan pisang goreng, yang ia tahu pasti disukai banyak orang. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli bahan-bahan dari pasar pagi itu juga. Ia juga meminjam penggorengan besar dari salah satu tetangga yang berbaik hati membantunya. Ketika sore tiba, aroma gorengan mulai tercium dari warungnya, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Beberapa pekerja dari kantor perbankan di dekatnya berhenti untuk membeli gorengan dan menikmati minuman dingin di warung Rini. Meski jumlah pembeli belum banyak, Rini merasa senang karena ini adalah langkah awal yang baik. Hari-hari berikutnya, usaha gorengan Rini mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Ia menambahkan menu lain seperti cireng dan tahu isi untuk memberikan variasi. Dengan senyum hangat dan pelayanannya yang ramah, Rini perlahan mulai membangun kembali kepercayaan pelanggan. Kini, warung Rini tidak hanya menawarkan minuman yang menyegarkan, tetapi juga gorengan yang gurih dan hangat. Pendapatannya mulai meningkat sedikit demi sedikit, dan ia merasa lebih optimis untuk menghadapi hari-hari mendatang. Keberanian Rini untuk mencoba hal baru dan mengembangkan usahanya menjadi bukti bahwa dengan tekad dan kerja keras, peluang selalu ada, bahkan di tengah kesulitan. Pak Joko merasa resah saat menyadari bahwa warung Rini mulai berkembang. Setiap kali melewati warungnya, ia melihat semakin banyak pelanggan yang datang untuk membeli gorengan dan minuman. Suasana ramai itu tidak hanya mencerminkan kesuksesan Rini, tetapi juga membuat kesempatan Pak Joko untuk mendekatinya semakin kecil. Dalam hati, Pak Joko merasa kecewa karena harapannya untuk lebih dekat dengan Rini terganjal oleh kesibukan dan keberhasilan wanita itu. Ia tahu bahwa situasi ini membuat Rini semakin percaya diri dan mandiri, sehingga kemungkinan besar ia tak lagi membutuhkan bantuannya. Pak Joko mulai memutar otak, mencoba mencari cara lain untuk tetap berada di sekitar Rini. Ia sering datang ke warung dengan alasan membeli gorengan atau minuman, meski sebenarnya ia hanya ingin memperhatikan Rini lebih dekat. Namun, Rini yang kini semakin sibuk dengan usahanya, hanya melayani Pak Joko dengan ramah seperti pelanggan lainnya, tanpa memberikan perhatian lebih. Perasaan tidak nyaman Pak Joko terus bertambah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa usahanya untuk mendekati Rini akan semakin sulit jika ia tidak melakukan sesuatu. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa Rini bukanlah orang yang mudah dipengaruhi oleh tekanan atau bujukan. Pak Joko, yang tak mau kehilangan peluang untuk mendekati Rini, mulai mencari cara untuk menunjukkan perhatiannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu data pribadi Rini, termasuk tanggal lahirnya.
Setelah beberapa kali bertanya secara halus kepada orang-orang yang mengenal Rini, ia akhirnya mendapatkan informasi bahwa ulang tahun Rini akan tiba dalam 2 hari. Pak Joko merasa ini adalah kesempatan emas untuk memberikan kesan baik pada Rini. Ia berpikir keras tentang hadiah apa yang cocok diberikan kepada seorang wanita yang tangguh seperti Rini. Ia ingin memastikan bahwa hadiahnya bukan hanya berkesan tetapi juga berguna, sehingga Rini merasa dihargai. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, Pak Joko memutuskan untuk memberikan hadiah yang sederhana namun bermakna. Ia membeli sebuah peralatan dapur baru, sebuah blender modern yang ia tahu akan membantu Rini dalam usahanya menjual minuman. Selain itu, ia juga menambahkan sebuah kartu ucapan dengan tulisan tangan yang berisi harapan tulus untuk kesuksesan dan kebahagiaan Rini. Pada hari ulang tahunnya, Pak Joko datang ke warung Rini membawa hadiahnya. Dengan senyum yang ia usahakan terlihat tulus, ia berkata, "Bu Rini, saya dengar hari ini ulang tahun Anda. Ini ada sedikit hadiah dari saya. Semoga bisa membantu usaha Anda dan memberikan sedikit kebahagiaan di hari istimewa ini." Rini terkejut dan sedikit canggung. Ia tidak menyangka bahwa Pak Joko mengetahui ulang tahunnya. Meski hatinya penuh tanda tanya, ia tetap menerima hadiah itu dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Dalam hati, Rini merasa senang karena ada yang mengingat ulang tahunnya, meskipun ia tetap waspada terhadap niat Pak Joko. Momen ini membuat hubungan mereka menjadi sedikit lebih cair, tetapi Rini tetap menjaga jarak dengan tegas. Ia bertekad bahwa perhatian yang ia terima tidak akan mengganggu prinsip dan perjuangannya untuk mandiri. Pak Joko merasa senang ketika Rini menerima hadiah ulang tahun darinya dengan sopan. Senyum puas muncul di wajahnya, dan ia merasa bahwa ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat dengan Rini. Setelah beberapa hari, Pak Joko kembali mengajak Rini untuk makan malam bersama, berharap bisa melanjutkan kedekatan mereka. Ia berpikir bahwa dengan menawarkan makan malam lagi, ia bisa membuat Rini semakin terbuka padanya. Namun, ketika Pak Joko mengajukan tawaran itu, Rini dengan tegas menolaknya. "Maaf, Pak Joko, saya sedang ada acara malam ini. Bu RT mengundang saya untuk ikut membuat kue," jawab Rini, mencoba memberikan alasan yang sopan. Meskipun ia menghargai perhatian Pak Joko, Rini merasa bahwa semakin banyak waktu yang ia habiskan untuk urusan pribadi, semakin jauh ia akan tergiring ke dalam situasi yang tidak diinginkannya. Pak Joko terkejut mendengar jawaban Rini, tetapi ia mencoba untuk tidak menunjukkan rasa kecewa di wajahnya. "Oh, begitu ya, Bu Rini. Saya mengerti," jawabnya, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit kecewa karena kesempatan itu berlalu begitu saja. Rini, yang merasa sedikit lega karena bisa menanggapi dengan tegas, tahu bahwa ia harus tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan yang tidak nyaman, dan ia sadar bahwa fokus utamanya adalah menjaga warungnya tetap berjalan dengan baik dan mengembangkan usahanya. Malam itu, setelah menolak ajakan Pak Joko, Rini pergi ke rumah Bu RT dengan semangat untuk membantu membuat kue. Ia merasa lebih bebas ketika dikelilingi oleh teman-teman sekomunitas yang lebih menghargai dan tidak menuntut lebih dari dirinya. Keesokan harinya, ketika Pak Joko datang untuk menagih tagihan, Rini merasa jauh lebih santai daripada sebelumnya. Ia tidak lagi tertekan atau cemas seperti beberapa minggu lalu, ketika ia merasa kesulitan mencari pinjaman dan berusaha menutupi kekurangannya. Kini, berkat kerja keras dan keberanian untuk menambah usaha dengan menjual gorengan, pendapatan warungnya sudah mulai stabil. Rini merasa lega dan bangga karena uang yang ia kumpulkan dari hasil penjualannya kini cukup untuk melunasi tagihan yang sudah jatuh tempo. Ia menerima kedatangan Pak Joko dengan senyum di wajahnya dan tanpa rasa terburu-buru. "Pak Joko, saya sudah siap untuk membayar tagihannya," kata Rini dengan tenang, sambil menyerahkan uang yang sudah dipersiapkan. Pak Joko tampak terkejut melihat bagaimana Rini bisa tetap tenang dan bahkan memiliki cukup uang untuk membayar tepat waktu. Ia menerima pembayaran itu tanpa banyak bicara,
meskipun ada sedikit kekaguman di matanya terhadap cara Rini mengelola usahanya. Setelah transaksi selesai, Rini merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanan usahanya masih panjang, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan. Dengan uang yang cukup dan warung yang mulai berkembang, Rini merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia sadar bahwa keberhasilan ini datang dari kegigihan dan keputusan untuk terus berusaha, meskipun sempat merasa terpojok.